Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 9 akan menjelaskan tentang batu kerikil. Ketua kelompok M. Tajuddin Firman Ari, anggota Neonata Dinasti Barladang, Karira Safa Al-Jannah, Agus Khairul Anam. Penjelasan tentang batu kerikil. Kerikil merupakan agregasi longgar fragmen batuan. Kerikil diklasifikasikan berdasarkan kisaran ukuran partikel dan mencakup kelas ukuran dari granul hingga fragmen berukuran boulder. Dalam skala kerikil, Aden-Wenworth dikategorikan menjadi kerikil granular 2 hingga 4 mm atau 0,079 hingga 0,157 inci, dan kerikil-kerikil 4 hingga 64 mm atau 0,2 hingga 2,5 inci. ISO 14688 menilai kerikil halus, sedang, dan kasar dengan rentang 2 mm hingga 6,3 mm hingga 20 mm hingga 63 mm. 1 meter kubik kerikil biasanya memiliki berat 1.800 kg atau 1 meter kubik beratnya sekitar 3.000 pon. Kerikil merupakan produk komersial yang penting. Dengan sejumlah aplikasi, banyak jalan raya yang permukaannya berkerikil, terutama di daerah pedesaan yang lalu lintasnya sedikit. Secara global, jauh lebih banyak yang permukaannya berkerikil dibandingkan dengan beton atau aspal. Rusia sendiri memiliki lebih dari 400.000 km, 250.000 mil jalan berkerikil. Pasir dan kerikil kecil juga penting untuk pembuatan beton. Endapan kerikil yang besar merupakan ciri geologis yang umum, yang terbentuk sebagai akibat dari pelapukan dan erosi batuan. Aksi sungai dan gelombang cenderung menumpuk kerikil dalam akumulasi besar. Ini kadang-kadang dapat mengakibatkan kerikil menjadi padat dan membatu menjadi batuan sedimen yang disebut konglomerat. Jika endapan kerikil alami tidak mencukupi untuk keperluan manusia, kerikil seringkali dihasilkan dengan cara menambang dan menghancurkan batuan yang tahan lama, seperti batu pasir, batu kapur, atau basalt. Tambang tempat kerikil diekstraksi dikenal sebagai lubang kerikil. Inggris Selatan memiliki konsentrasi yang sangat besar karena pengendapan kerikil yang tersebar luas di wilayah tersebut selama zaman es. Beberapa macam batu kerikil yang sudah dikenali, yakni kerikil tepi, kerikil pantai, cadas teluk, cadas tumbukan, kerikil murni, kerikil sisa, kerikil piemonte, kerikil gunung, dan kerikil sungai. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan agregat menggunakan komponen beton yang paling berperan dalam menentukan besarannya agregat. Untuk beton adalah butiran mineral keras yang berbentuk mendekati bulat dengan ukuran butiran antara 0,0063 mili sampai 150 mili. Agregat menurut alasan dapat dibagi dua, yaitu agregat alami yang diperoleh dari sungai dan agregat buatan yang diperoleh dari batu pecah. Dalam hal ini, agregat yang digunakan pada agregat alami yang berupa kerikil, pasir halus dalam campuran beton. Agregat merupakan bahan penguat atau pengisi, menempati 60% sampai 70-50% dari volume beton. Keutamaan agregat dalam penerannya di dalam beton: menghemat penggunaan semen portal, menghasilkan kekuatan besar pada beton, mengurangi penyusutan pada pengerasan beton. Dengan gradasi agregat yang baik dapat tercapai beton yang padat. Agregat kasar bisa juga disebut kerikil sebagai hasil degradasi alami dari bantuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecahan batu. Dengan butiran berukuran antara 4,76 mili sampai 150 mm. Ketentuan agregat kasar antara lain
Agregat kasar harus terdiri dari butiran yang keras dan tidak berpori. Agregat kasar yang butirannya pipih hanya dapat dipakai jika jumlah butir-butir pipihnya tidak melampaui 20% berat agregat seluruhnya. 2. Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur dari 1% dalam berat keringnya. Bila melampauinya harus dicuci. Agregat kasar tidak boleh mengandung zat yang dapat merusak beton seperti zat relatif alkali. 4. Agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil alam dari pecahan batu. 6. Agregat harus lewat tes kekerasan dengan berencana menguji Rutherford dengan beban uji 20 ton. 7. Kadar bagian yang lemah jika diuji dengan goresan batang lembaga maksimal 5%. Angka keharusan Fibonacci modulus untuk antara 6 sampai 70. 5%. Jenis agregat kasar yang umumnya adalah 1. Batu pecah alami. Bahan ini didapat dari gadas atau batu alami yang digali. 2. Kerikil didapat dari proses alami, yaitu mengikiskan tepi maupun dasar sungai oleh air sungai yang mengalir. 3. Agregat kasar buatan terutama berupa slag atau sale yang bisa digunakan untuk beton berbobot ringan. Agregat untuk melindungi nuklir berbobot berat. Agregat yang diklarifikasi di sini misalnya baja pecah, barit, magnit, dan limonit. 2. Agregat halus. Agregat halus untuk beton dapat merupakan pasir alam sebagai hasil deserikrasi alam dari bantuan atau berupa pasir buatan yang dihasilkan oleh pemecahan batu. Agregat ini berukuran 0,063 mili sampai 4,76 mili yang meliputi pasir kasar dan pasir halus. Untuk beton penahan radiasi, serbuk baja halus dan serbuk besi pecah digunakan sebagai agregat halus yang menurut PBI halus harus memenuhi syarat. 1. Agregat halus harus terdiri dari butiran-butiran tajam, keras, dan bersifat kekal, artinya tidak hancur oleh pengaruh cuaca. 2. Agregat halus mengandung lumpur lebih dari 5% berat kering. Apabila kadar lumpur lebih dari 5%, maka agregat halus dicuci. Ingin dipakai untuk campuran beton atau bisa juga digunakan langsung, tetapi kekuatan beton berkurang 5%. Agregat halus tidak boleh mengandung bahan organik, zat hidup terlalu banyak, dan harus dibuktikan dengan percobaan warna dari Abrasi Harder dengan larutan NaOH 3%. Angka keharusan untuk fil antara 2,2 sampai 3,2. Angka kehalusan Fibonacci modulus untuk koresan antara 3,2 sampai 4,5. Agregat halus harus terdiri dari butiran yang berkenaragaan besarnya. Agregat halus yang tidak memenuhi percobaan disebut juga tidak dipakai, asal saja kekuatan tekanan adukan agregat pada umur 7 dan
28 hari, tidak kurang dari 90% dari kekuatan adukan. Agregat yang sama tetapi dicuci terlebih dahulu dalam larutan NaOH 3% yang kemudian dicuci bersih dengan air pada umur yang sama. Agregat halus harus terdiri dari butiran yang berkeanekaan ragam, dan apabila diayak dengan ayakan susunan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Sisa ayakan 4 mili, minimum beratnya 2,%. Sisanya di atas ayakan 1 mili, minimum beratnya 10%. Sisa di atas ayakan 0,025, beratnya berkisar 80% sampai 95%. Demikian penjelasan dari kelompok 9. Kalau ada kurang kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.